Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Ternyata leluhurnya Gus Fuad Pleret itu lebih lebih jelas punya jasa, lebih besar, lebih agung daripada leluhurnya Imam Jumbo ataupun Gur Tua sekalipun. Ini ada salah satu orang, sepertinya ini orang pesantren, dia membuka semua data siapa Gus Fuad Pleret. Tentu di Indonesia ini, terutama Nusantara, terutama di Jawa, disinilah pusat perputaran pendidikan agama Islam yang paling besar, bisa se-Indonesia, bisa sedunia. Kiai-kiai gus-gus yang berada di Pulau Jawa itu, secara keilmuan itu, ilmunya tuh saling menyambung. Antara guru A, guru B, guru C, itu pasti terhubung dan terkait. Terutama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau seperti Muhammadiyah itu juga tersambung lewat siapa? Sunan Darat. Sedangkan di diri Gus Fuad Pleret ini ada dua, dari NU maupun dari Muhammadiyah. Dua-duanya tersambung semua. Apalagi kalau kita melihat siapa atau orang-orang leluhurnya Gus Fuad Pleret itu. Itu kiai era-era zaman dulu. Dia itu penghulu Kesultanan Mataram. Lagi yang dari jalur Sunan Ampel, Sunan Bonang, itu jelas. Jadi beliau itu keluarga pesantren, keluarga kiai. Bahkan bisa dibilang di Jogja itu keluarga besarnya itu termasuk yang paling besar sesungguhnya. Makanya kemarin tuh hanya dikepung gimana gitu loh. Orang-orang bayaran hanya 20-25an orang. Beritanya heboh. Mereka juga akan berpikir ulang. Untuk berbuat langsung ke dalam itu berpikir ulang. Karena Gus Fuad itu lintas pergaulannya, lintas kerabatnya itu besar di Yogyakarta. Di Jawa itu besar. Kalau kita misalkan mempelajari sejarah, itu jelas. Kalau hanya seperti Imam Jumbo, bahkan Guru Tua sekalipun, kiprahnya atau apalagi leluhurnya, aduh, jauh lah gitu loh. Jelas-jelas leluhurnya Gus Fuad Pleret itu pejuang kemerdekaan, pejuang agama Islam, pejuang penyebaran agama Islam, pejuang pendidikan Islam, nasionalismenya tinggi, orang-orang besar masa lalu udah jelas. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Apa yang dia lakukan itu kan sebenarnya apa toh? Memperjuangkan pribumi, memperjuangkan bangsa ini, negara ini dari pembodohan, dari cita-cita khurafat, dari propaganda-propaganda yang nggak benar. Intinya apa? Yang dia jalankan meniru cita-cita seperti Gus Dur. Ya harus berani berseberangan. Seramai apapun mereka. Kalau misalkan mau bisa dibilang apa ya? Belak-belakan. Jelas besar pengaruhnya kerabatnya Gus Fuad Pleret. Apa yang akan dilakukan mereka terhadap Gus Fuad Pleret? Dan orang-orang ini sangat banyak. Ya Gus tuh banyak. Dan mereka tuh mendukung Gus Fuad. Cuman kan menunggu momen yang tepat. Ya nggak habis pikir itu ya. Saat orang ditanyain nasabnya, dia bisa menjawab, lalu berusaha membuat alibi atau hal-hal yang lain untuk mengalihkan hal itu. Ya karena nggak bisa jawab. Padahal masalah utama berawal dari itu. Semuanya berawal dari itu. Dan yang saya khawatirkan itu ya, kenapa banyak para kiai-kiai yang bisa dibilang tenar-tenar di NU itu banyak yang diam. Saat ada orang memperjuangkan nasibnya mereka loh, nama besar bangsa ini loh, nama besar leluhurnya loh, tapi mereka diam. Takutnya saya tuh apa? Dijawab oleh alam. Karena orang-orang yang punya nama, yang namanya satu seleb atau apalah gitu, paling tidak bicara itu kan didengar orang, dikira orang banyak karena mereka tuh udah seperti seleb. Tetapi banyak yang diam. Khawatir saya itu apa? Dijawab oleh alam. Karena yang diperjuangkan Gus Fuad itu
soal jati diri bangsa ini, leluhur ini gitu loh. Ini dia videonya dari seseorang yang menjelaskan soal data-data atau siapa atau leluhur Gus Fuad Daryat walaupun tidak lengkap. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Hakamal menyikapi bahwa akhir-akhir ini ada tuduhan bahwa Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau yang sering kita panggil dengan Gus Fuad mendapat tuduhan bahwa beliau termasuk dalam gerakan komunisme atau PKI. Saya saat ini sedang berada di Dongkelan, di rumah seorang zuriyah dari Kiai Syihabuddin. Beliau Kiai Syihabuddin adalah seorang kiai ulama, seorang penghulu di era Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, yang sangat dihormati oleh Habis I, dan Kiai Syihabuddin menurunkan banyak sekali kiai di Yogyakarta, bahkan di Indonesia, dan tokoh-tokoh nasional seperti sinten mawon nggih, Kiai Syarif Rahmat, kemudian Rois Suriah PBNU DIY, kemudian ada Gus Ruri, ada Bani Khalil di Jejeran, Bani Abdul Rauf di Jejeran. Semuanya kiai-kiai yang hebat, ya, tidak mungkin terlibat PKI. Bahkan dulu para kiai tersebut adalah pejuang yang men-screening atau membentengi masyarakat dari gerakan komunisme tahun 65. Nah, di depan saya ada buku sejarah silsilah leluhur Dongkelan. Di sini disusun oleh Raden Muhammad Burhan Nudin, okay. Di dalamnya terdapat nama-nama zuriyah dari Kiai Burhan, Kiai Syihabuddin, okay. Di sini perlu kita cermati bahwa nama Gus Fuad ada dalam buku silsilah ini. Di sini disebut Gus Fuad, ya, Kiai Haji Fuad Riyadi, ya, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret. Beliau adalah putra dari Hajah Siti Muyassaratul Maqasid, okay. Ini dari jalur Mbah Khalil, Kiai Khalil, seorang mursyid tarekat di Wonokromo, jalur pertama. Kemudian ada jalur lain dari silsilah beliau, dari jalur Kiai Abdul Rauf, Syekh Abdul Rauf, ya, Wonokromo. Beliau juga terkenal dengan mursyid Satoriyah, di mana? Ini ya, Kiai Muhammad Fuad Riyadi, Pondok Pesantren Rodotul Fatihah. Jadi silsilah dari Kiai Syihabuddin jalur pertama adalah Kiai Haji Fuad Riyadi, putra dari Siti Muyassaratul Maqasid, kemudian putra dari Kiai Warsina dan Kiai Sangitu dari jalur Melangi, Kiai Sangitu, ya. Jadi jalur Kiai Nur Iman Melangi. Kemudian peputra bin Kiai Haji Khalil Wonokromo, kemudian Muhammad Soleh bin Ali Usman bin Nyai Zainal Abidin, kemudian binti Kiai Syihabuddin Dongkelan. Itu jalur pertama. Kemudian jalur kedua, Gus Fuad dari ibu ini, ya, bapak beliau, ya, Haji Ahmad Abdul Ba'di, okay, dari Kiai Zainuddin, kemudian dari Nyai Bulkis Jombang, okay, kan? Kemudian dari Nyai Abdul Latif, Kiai Abdul Latif, kemudian dari Kiai Abdul Rauf, Kiai Muhammad, Nyai Muhtarom, kemudian ke
Kiai Syihabuddin. Jadi beliau dari Kiai Syihabuddin ada 2 jalur, kemudian masih ada jalur dari Melangi, ada jalur dari Syekh Abdul Rauf Wonokromo. Banyak sekali silsilah kiai dari leluhur beliau. Jadi mustahil kalau Gus Fuad adalah PKI. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.